Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, senang sekali kita berjumpa lagi pada hari ini. Ya, saya mengucap syukur bahwa sampai saat ini Bapak Ibu masih senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, memang firman Tuhan adalah pegangan kita dalam hidup kita ya Bapak Ibu, sehingga kita boleh menghadapi kehidupan ini dengan sukacita. Sebelum memulainya kita akan berdoa dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah selalu memimpin dan menyertai kami dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami boleh tetap setia kepadamu ya Tuhan. Kami boleh tetap merasakan sukacita untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami saat ini boleh rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, sehingga kami boleh mendapat berkat firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan melalui pujian Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ya Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan, dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini kami diperjumpakan secara online dan kami sudah memuji nama Tuhan, dan kini tiba waktunya kami kembali diingatkan, disapa, dikuatkan oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini senantiasa seperti air yang terus memberi pertumbuhan kepada kehidupan kami dan terus membuat kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saat ini kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Suatu hari saudara-saudara, ada seseorang mengendarai sepeda motor. Dan karena dia pulangnya sudah terlalu malam, makanya dia melewati jalan pintas. Nah, jalan pintasnya itu saudara-saudara, keadaannya sangat gelap. Tetapi demi cepat pulang, maka dia nekat melewati jalan pintas yang bentuknya seperti hutan itu. Nah, ketika di perjalanan, tiba-tiba karena sudah petang, sudah malam, lampu kendaraannya itu mati, saudara-saudara. Ya, jadi bayangkan dia dalam kegelapan, lampunya mati sekalian. Padahal di daerah situ bentuknya hutan-hutan karena jalan pintas, bukan jalan besar pada umumnya yang banyak cahaya. Maka dari itu, orang yang mengendarai motor itu akhirnya memakai lampu rating, saudara-saudara ya. Jadi kan kalau di sepeda motor itu kan ada lampu utama, kemudian ada lampu rating ya, yang buat kanan kiri itu loh, yang biasanya warna kuning, kemudian nyala mati. Nah,
Nah, karena lampunya mati yang utama, makanya dia pelan-pelan. Hanya mengandalkan lampu rating itu, saudara-saudara. Dan lampu rating itu kan redup sekali. Hanya bisa jarak pandangnya itu paling cuma 1 meter ke depan. Tetapi saudara-saudara, karena sudah terlanjur dan supaya bisa sampai ke tempat tujuan daripada berdiam diri di tempat gelap, makanya dia tetap mengendarai motor tetapi harus pelan-pelan. Karena mengandalkan lampu rating, makanya pelan-pelan, cetip. Nah, lampu ratingnya kan juga memberikan itu kan pandangan meskipun cuma 1 meter. Cedip. Waduh, ternyata di depan ada lubang. Makanya akhirnya dia bisa melewati. Cedip. Wah, ini ada percabangan kanan atau kiri. Wah, ini kelihatannya kalau di Google Map atau di peta itu ke kiri. Nah, makanya dengan lampu rating yang cuma 1 meter jarak pandangnya, maka orang ini bisa melewati. Dan bisa tahu, oh ada lubang, dia lewatin. Oh ada percabangan, dia bisa pilih yang benar. Sampai akhirnya, meskipun pelan-pelan, akhirnya dia menemukan jalan besar dan bisa kembali ke rumah. Meskipun lampu utamanya mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, menarik sekali kalau kita melihat bagaimana orang yang tadinya bisa memiliki cara pandang yang luas, tiba-tiba harus mati lampunya. Dan harus mengandalkan lampu rating yang cuma 1 meter saja jarak pandangnya. Artinya apa? Dia harus jalan perlahan-lahan, step by step. Berjalannya pun harus yang tadinya bisa cepat karena lampunya panjang, sekarang lampunya redup. Makanya harus jalan 1 demi 1, harus jalan pelan demi pelan. Tapi akhirnya toh bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, demikian pula dengan yang namanya iman. Iman itu artinya adalah ketika kita berjalan step by step, langkah demi langkah, meskipun kita nggak tahu di depan ada apa. Itulah iman, yaitu bagaimana kita tetap percaya dan melangkah sekali lagi, meskipun apa yang di depan kita mungkin juga nggak jelas. Dan hal itulah yang dialami oleh Bapak orang beriman. Julukan bagi Abraham yang sebelumnya disebut Abram. Kita buka bersama-sama saudara-saudara Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4 saja. Kita melihat bagaimana Abram mendapatkan panggilan Allah. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, kita kembali lagi melihat cerita bagaimana Abram yang kemudian hari nanti berubah nama menjadi Abraham. Nah, Abram ini berada dalam situasi yang sudah menetap, situasi yang nyaman, situasi digambarkan dia tinggal bersama dengan sanak saudara. Nah, tetapi yang menarik adalah bagaimana Tuhan menyuruh Abram pergi dari tempat tinggalnya, dari kondisi yang dia sudah settle, sudah aman, dari kondisi di mana dia sudah punya sanak keluarga. Dan saudara-saudara, ini sesuatu yang gak mudah bagi Abram, sesuatu yang bukan sederhana, sesuatu yang tidak gampang untuk dilepaskan. Tapi yang menarik adalah apa, saudara-saudara? Itulah iman. Iman adalah ketika kita berani melangkah meskipun di depan kita nampaknya tidak jelas. Iman adalah bagaimana kita terus melangkah dan percaya bahwa Tuhan menyertai Anda dan saya. Meskipun di depan itu seperti kabut yang tebal, yang kita nggak tahu di balik kabut itu ada apa. Di balik kabut itu jangan-jangan ada jurang. Jangan-jangan seperti tadi tuh ya, mengandalkan lampu yang cuma 1 meter doang. Jangan-jangan di depannya ada lubang. Dan kalau kita nggak awas kita bisa kejeblos. Jangan-jangan di depan ada percabangan.
Dan kita nggak tahu ketika kita terus, kita malah justru jatuh. Tapi iman inilah yang membuat kita terus berjalan. Meskipun di depan itu kita meragukan. Ini sesuatu yang baik atau tidak ya? Ini sesuatu yang menakutkan atau tidak ya? Tetapi kita melihat bagaimana Abram, dia beriman dan dia percaya. Dia harus meninggalkan tempat tinggalnya. Artinya apa? Usaha yang selama ini dia bangun, dia harus tinggalkan. Selain itu dia juga harus meninggalkan sanak saudaranya. Artinya apa? Ya kadang-kadang kita kan kalau hidup punya saudara itu kan beda ya kan. Kita tinggal sama saudara kan. Kalau ada apa-apa bisa minta bantuan. Kalau ada apa-apa ada backingannya ya kan. Apalagi kan wah saya di sini tinggal punya saudara. Saudaranya itu misalnya polisi, pejabat, pengusaha. Wah kan enak toh. Ada apa-apa saya mungkin bisa dibantu. Nah saudara-saudara, Abram berani meninggalkan itu semua. Meninggalkan pekerjaan utamanya. Meninggalkan sanak saudaranya. Karena apa? Karena percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mendampingi kehidupan Abram dalam perjalanan dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Nah saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus, hari ini pun kita juga kembali diingatkan. Beriman bukan sekedar, oh kita beragama Kristen, selesai. Tidak, beriman berarti kita kalau hari Minggu ke gereja. Bukan sekedar itu saudara-saudara. Beriman itu faith, percaya. Bahwa ketika kita menghadapi situasi yang seperti kabut, situasi gelap, tapi kita tetap yakin Tuhan menyertai. Kita tetap yakin bahwa Tuhan senantiasa ada. Kita tetap yakin bahwa Tuhan menemani. Meskipun kita harus melangkah dalam keadaan yang kita nggak tahu ke depannya. Dan di sini saudara-saudara, kita kembali diingatkan. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi ketidakpastian. Karena kita akan terus melangkah. Dan disitulah kita membuktikan bahwa I believe in Jesus. Aku percaya Yesus. Dan aku akan tetap melangkah. Waduh, tapi di depan itu ada virus Omikron. Ke depan ada keterpurukan ekonomi yang sulit meningkat. Ke depan cari kerja susah karena saingannya banyak. Ke depan kondisi fisik menurun. Ke depan kita melihat bahwa situasi gak menentu. Yes, I know. Ya, aku tahu. Ke depan ada sesuatu yang misteri. Tapi aku lebih tahu bahwa Tuhanku menyertaiku menghadapi yang misterius itu. Yang tak ku mengerti akan ku hadapi dengan yang ku mengerti. Yaitu Tuhan menyertai. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diingatkan. Bahwa mungkin saat ini kami menghadapi situasi yang muram. Mungkin kami akan menghadapi situasi yang berkabut. Mungkin kami menghadapi ketidakpastian. Mungkin kami menghadapi ancaman-ancaman atau kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini ada di depan kami. Namun hari ini ya Tuhan, Engkau ingatkan kami. Dan kami juga melihat kesaksian iman Abram. Bagaimana dia tetap melangkah. Meskipun dia harus melangkah dalam ketidakpastian. Namun dia percaya bahwa ada satu yang pasti. Yaitu Tuhan Allah yang menyertai. Oleh sebab itu mampukanlah kami Tuhan untuk tetap berani menghadapi kehidupan ini. Seberapa besar ketakutan. Seberapa besar ancaman. Seberapa besar ketidakpastian. Kami tetap menjalani hidup ini. Kami tetap menjalani aktivitas kami. Kami tetap menjalani kehidupan kami. Kami tetap menjalani pelayanan kami. Karena kami tahu ketika kami terus berjalan dalam firman Tuhan. Kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kami berjalan mendasarkan semuanya pada firman Tuhan. Tuhan pasti sertai kami. Tuhan pasti kuatkan kami. Tuhan pasti terus menerus bersama dengan kami menghadapi ketidakpastian yang ada. Dengan sebuah kepastian, yaitu Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.